Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin Allah beri nikmat kepada kita, berarti kita harus siap dengan pertanyaan yang lebih banyak. Nikmat kita yang kita rasakan ini adalah berasal dari Allah, dan nikmat itu semuanya akan ditanya. Bagaimana kita akan menjawabnya? Tentu kita harus bersiap dari sekarang. Jangan sampai ada nikmat Allah ketika ditanya lalu kita tidak bisa mempertanggung jawabannya. Nah, para jemaah sekalian, untuk itu kita teruskan pengkajian kita tentang dosa-dosa yang harus kita hindari. Jangankan yang besar, yang kecil sekalipun jangan sampai kita menyepelekannya, meremehkannya. Kita masih ingat, dan saya pernah sampaikan bahwa ada kaidah yaitu la kabirata ma'a al-istighfar. Tidak ada istilah dosa besar kalau kita mau memohon ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mau bertaubat. Tapi sebaliknya la saghirata, tidak ada istilah dosa kecil ma'a al-istimrar, kalau kita terus melanggengkan dosa yang kita anggap kecil. Di mudah-mudahan yang kecil kita tinggal, kita hapus dengan berbuat kebajikan, karena perbuatan kebajikan kita itu akan menghapus kesalahan yang kita perbuat. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan yang kita perbuat itu akan memergikan, maksudnya akan menghapus as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Kalau dosa besar, tentu harus kita selalu bertaubat kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita mengaku bahwa kita tidak berdosa. Karena Rasulullah saja yang maksum, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, kata Rasul, inilah astaghfirullah, sungguh aku memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil yaumi, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Berapa kali kita mohon ampun kepada Allah SWT? Karena itu, pada sekalian, kembali pada tadi yang saya ingatkan bahwa jangankan yang besar, yang kecil pun kita harus menghindarinya. Ada perkataan Imam Ibnu Jauzi, tapi saya lanjutkan kepada pembahasan kita supaya tidak panjang. Dosa besar yang akan kita masuki pembahasannya, dalam artian masuki bukan berarti kita kerjakan, adalah urutan ke-38. Silakan dicari dan menginformasikan pada ikhwan yang lain. Halaman berapa, Pak?
269. 269 silahkan buka. Kalau di kitab saya ini halaman 81. Halaman 81. Jadi sedikit sekali di bawah halaman 200-an. Sini hanya 81. Ya, pendek bab ini, tetapi jangan dianggap sepele. Ya, coba kita perhatikan. Kata beliau judulnya adalah Al-Mutasammi'u 'alan nasi ma yusirruna. Mutasammi' itu berasal dari kata sama. Sama itu artinya adalah mendengar. Dua kata saja yang saya sampaikan disebut dengan al-mutasammi'. Berasal dari kata sami'a. Sami'a artinya adalah mendengar. Mutasami itu kalau di letter itu artinya adalah nguping. Jadi kalau mendengar kan seperti kita normal mendengar, gitu. Kalau namanya insat, ada lagi namanya insat. Ya, itu lain lagi. Ya. Insat, itu lagi. Insat itu begini sambil memiringkan ke tempat sumber suara. Jadi apa namanya? Ada yang bicara. Apa? Jadi mendengar tetapi sambil mendekatkan telinga kita ke sumber suara. Itu namanya insat. Bapak dengar kalau zaman bahula di masjid-masjid biasanya, sekarang juga masih ada, cuman sayangnya jamaahnya tidak ngerti. Katanya biasanya sebelum khutbah naik mimbar, katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah dengar kalian itu? Bila sa'adal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib naik mimbar, maka ada kata-kata kita kan wasma'u wa ansitu kan? Ansitu terus wa'ati'u wasma'u wa'ati'u la'antum turhamun ya kan? Nah, ansitu itu insat. Insat itu maksudnya kalau khatib lagi dengar jangan ngantuk, ini harus gini. Kebanyakan karena khusyuknya jadi tidur. Harusnya insat itu perhatikan betul. Antum khatib ngomong apa ya? Nyimak ya. Simak dengan baik. Tapi kalau nyimak apa dengan mencanaukan gitu? Tidak. Jadi belum juga. Jadi apa yang bermakna mendengar tapi telinga kita itu condong ke sumber sumber suara itu namanya insat. Kalau istami' itu dengarkan. Isma' dengarkan. Jadi bahasa itu ada ini isma' itu dengar. Isma' tsumma karrir. Dengarkan kemudian ulangi. Itu biasa dengarkan. Tapi kalau istami' dia dengar juga, tapi dengar dengan tadi yang lebih dekat adalah menyimak. Didengarkan dari mana sumber itu berasal. Kalau insat lebih lagi seperti yang saya katakan. Jadi, nah al-mutasami itu nguping. Disebut nguping itu kemana? Karena orang lagi bicara. Orang itu tidak suka kalau antum dengar, tapi antum maksain dengar. Kalau orang itu tahu bahwa antum mendengarkan pembicaraannya, dia tidak suka. Namanya apa bahasa Indonesia? Mata-mata. Antum lagi ngomong berdua nih, ada orang ketiga, ngamatin. Itu namanya? Ya. Jadi ada dua pihak yang sedang berbicara atau tiga pihak. Tapi antum bukan bagian dari komunitasnya.
Antum tiba-tiba ikut campur, ngumpulin data, itu namanya mutasammi. Lalu ada kata di situ kalau bahasa Arab ya Pak, ada namanya yusirrunahu. Yusirrun. Sir itu adalah rahasia. Jamaknya asrar. Jamaknya adalah asrar. Jadi rahasia. Ma yusirrun, ma apa-apa yusirrun yang mereka serahasiakan. Berarti kalau gitu tidak suka kalau antum tahu, betul tidak? Tapi antum nguping, itu dosa. Ingat ini poin berapa dosanya? 38. Nah, jadi kata Imam Ghazali itu dosa itu. Berarti kalau gitu, kalau kita tidak ingin dosa, berarti kita tidak boleh ikut campur kalau kita tidak dilibatkan. Itu hebatnya sih. Betul tidak? Ada unsur harga diri di situ, betul tidak? Kan harga diri. Ada unsur amanah di situ, rahasia orang. Semakin antum banyak tahu rahasia orang, semakin antum beban. Karena apa? Rahasia orang itu aibnya orang. Aib orang itu antum tidak boleh buka. Kalau antum buka, ribah namanya. Jadi masalah. Jadi lebih baik tidak tahu daripada tahu. Tapi ada orang yang tabiatnya ingin serba tahu urusan orang. Bahkan bila perlu pasang namanya kaki dan tangan. Karena kaki tangan sudah tidak dipasang sengaja supaya tahu urusan. Kalau bahasa negaranya disebut apa? Mata-mata. Spionas. Mata ya. Kalau bahasa mata itu ain. Ain. Jadi ain. Atau yun. Ya. Dalilnya adalah satu kata saja yang diambil dari ayat firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-12, yaitu kata wala tajassasu. Tajassus itu orang yang berprofesi tajassus disebut jasus. Jamaknya jawasis. Bisa cepat ya. Jawasis. Kalau bahasa Indonesia apa? Intel itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat komunitas, bahkan yang bersifat negara. Dalam Islam mau pribadi, mau keluarga, mau masyarakat, mau negara, tidak boleh melakukan namanya jasus. Jasus itu secara umum hukum asalnya adalah tidak boleh tajassus. Tidak boleh ingin tahu urusan orang, tidak boleh. Dalam bahasa Arab Pak, ingin tahu urusan orang yang bukan urusannya dan dia tidak perlu tahu, tapi dia berusaha untuk tahu, dan kalau dia tahu kurang berguna, namanya adalah fudul. Istilahnya namanya fudul. Di kita itu banyak sekali fudul Pak. Fudul itu antum tuh kalau nggak tahu itu nggak apa-apa. Bahkan kalau pun tahu itu tidak bermasalah bagi antum itu. Jadi lebih masalah tidak tahu daripada tahu. Bahkan bisa jadi termasuk dalam fudul itu adalah disebut dalam bahasa kita itu orang itu namanya basa. Misalnya ada orang kita papasan di jalan, tahu bahwa orang itu pulang kerja, lalu kan pulang kerja Pak, pulang kerja, betul tidak? Nah, pertanyaan seperti itu bermanfaat nggak? Ada Islam nggak bermanfaat? Pulang kerja Pak, dari arah pulang, betul. Nah seperti itu
itu termasuk dalam kategori wudu. Nah, apalagi yang lebih dari ada kayak gitu di kehidupan kita. Banyak. Nah, jadi Islam itu Pak Assalamualaikum. sangat ngitung. Mulut kita ini harus yang beruntung saja kalau mau ngomong itu. Yang untung saja yang ngomong. Kalau nggak untung diam. Makanya kan perintahnya apa kata Rasul? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka bicaralah yang baik. Atau kalau tidak bisa baik berarti hukum asalnya adalah apa? Kalau bicara itu baik. Kalau dipahami dengan terbalik yang namanya mukhalafahnya, berarti hukum asal tidak boleh ngomong. Betul kan? Sampai tahu posisi bahwa dia adalah omongan itu bermanfaat baru nih. Kalau tidak berbicara tidak bermanfaat, tidak bisa. Bapak sekalian, itu adalah Islam. Walaupun di awal perkataan kalau di situ ada Pak, kata Imam Adz-Dzahabi wala anha laisat bikabirah. Bisa jadi sikap ini yaitu apa tadi? Al-Mutasami atau muping itu kata beliau bukan dosa besar. Jadi Imam Adz-Dzahabi sepertinya ragu, betul tidak? Ragu. Bisa jadi bukan dosa. Tapi kalaupun bukan dosa besar, tetap saja Imam Adz-Dzahabi menuliskan di sini adalah sampai tidak kurang dari 76 dosa besar. Jadi kalau kurang ini berarti berapa? 75. Gimana? Dalam kehidupan kita Pak, ada ranjau 75. Gimana caranya? Hati-hati. Dalam kita berjalan ini ada 75 ranjau di depan kita. Gimana? Hati-hati. Aduh. Kayaknya kalau tidak perhitungan Pak. Karena itu seorang muslim itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang takwa, beliau nanya, kata beliau, "Ama salaka tariqan dza syauqin?" Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak suatu hari berjalan di atas jalannya itu penuh duri? Umar bin Khattab menjawabnya, "Sambat itu. Aku buka lengan baju, aku singkat." Maksudnya apa? Hati-hati. Hati-hati dan Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap saja tidak mengurangi kehati-hatian kita dalam, tetap kita harus hati-hati karena apalagi perintah dalam ayatnya wala tajassasu. Jadi sebetulnya ayat yang dibawa oleh beliau tetap memberikan tendensi bahwa tajassus itu hukumnya dilarang dan hukum asal dari larangan adalah haram. Jadi tetap tidak keluar dari haramnya. Tajassus hukumnya haram. Kalau urusan misalnya ada musuh, ya sudah. Kemudian kita mengetahui musuh, itu adalah tajassus yang disyariatkan. Itu nanti dibahas dalam ilmu kemiliteran kan? Dalam kemiliteran Islam ada namanya tajassus. Yun. Dan para yang sekalian, kalau kita ingat tentang kemarin yang kita lewati tanggal 10 Asyura, betul? Di mana Al-Husain radhiyallahu anhu menjadi korbannya, itu adalah karena korban jasus. Korban jasus. Jadi ketika Muslim bin Ubaid itu adalah sedang memberi informasi bahwa Al-Husain akan dan sedang menuju ke Kufah, gitu. Lalu ada orang yang memberitahu kepada Amir Basrah. Lalu akhirnya apa? Akhirnya
dipecat, namanya An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, dia adalah sahabi. Nah, pada saat begitu di sini kenapa datang dari Basrah ke Kufah ini? Adalah karena informasi. Jadi hati-hati, jasus ini berbahaya sekali. Kalau dia adalah untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, maka itu bisa jadi pahala besar. Rasul ketika perang Badar, atau setiap perang Khandaq atau Ahzab, juga menggunakan namanya adalah skill disebut dengan intelijen. Sampai Rasul akhirnya tahu berapa banyak pasukan Quraisy atau orang Mekah yang datang ke Madinah untuk menyerang dan memerangi kaum muslimin. Itu dari hitungan unta yang dibawa. Siapa yang tahu tentang hitungan unta itu? Jasus. Memberitahu para Rasul, sekian unta yang dibawa. Jadi apa namanya, insting kalau bahasa kita ya, sebagai seorang prajurit, sebagai seorang tentara yang berpengalaman menjadi tentara pada masa sebelum Rasul jadi Rasul, betul tidak? Kan Rasul adalah patriot, betul tidak? Sebelum menjadi Rasul, begitu dengan sekian orang. Nah, pada sekalian, jasus ya. Jadi kalau untuk keperluan itu ada bahasannya, namanya al-harbu khid'atun. Perang itu adalah tipu daya. Nah, itu yang bahasannya. Tapi kalau dalam kebiasaan biasa, dalam posisi aman, dalam posisi tentram, kalau ada orang yang mungkin ingin tahu urusan orang dan ingin campur urusan orang, hukum asalnya adalah dosa. Kalau sekarang menjadi kerjaan, ya, kalau yang sekarang menjadi kerjaan, bagaimana mengintip, ya, atau meneropong aib orang untuk menjadi pintu rezeki. Ada yang sekarang? Ya, viral banget. Aib orang itu jadi komoditi sama sekali. Karena tadi imma orang itu tidak tahu sama sekali tentang hukum ini, gitu, atau orang itu memang mengatakan bahwa kita harus toleran terhadap cara sumber rezeki orang. Kan ada nih yang mengatakan katanya sekarang ini, ya kan, korupsi kan itu rezeki, betul. Berbeda pandang dalam cara mengatakan bahwa itu pintu rezeki, gitu. Nah, harus toleran lah, gitu. Ya kan, ada yang kata seperti itu. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah, takut sekali tidak boleh untuk ikut campur urusan. Nah, sekarang masuk pada hadis. Kata beliau, hadisnya adalah sahih, Pak. Di situ disebutkan ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-hubbu yawmal qiyamah. Sampai di situ kalau kaitan dengan kata beliau, man barang siapa istama'at tadi mendengarkan, kuping, ila hadithi, hadis artinya pembicaraan, kaum artinya suatu kaum, yakni sekerumunan orang apalagi sendirian. Sedangkan mereka itu tidak suka pada orang itu kalau dia nguping, tidak suka. Soalnya kalau undang itu namanya press conference. Lagi Pak, betul tak? Sengaja para informan itu dipanggil supaya tahu tentang informasi lagi. Kalau ini tidak boleh. Anda jangan tahu, malah duri-duri. Nah, itu namanya jasus. Maka besok ya akan dituang telinganya itu pada hari kiamat oleh tentu timah yang berasal dari api neraka. Jadi karena itu ancaman, maka sebetulnya sudah termasuk dosa besar.
Kembali kepada mana dosa besar? Kalau sekalian bahwa kalau suatu dosa itu mengandung ancaman siksa di dunia, hukuman eksekusi di dunia, atau hukuman di neraka, berarti itu adalah termasuk dosa besar. Ini sudah termasuk. Hanya rahmahnya Al-Imam Al-Zahabi kali mengatakan wala'ala laisa bikabir, ini tidak termasuk dosa besar. Jadi kalau sekalian tahunya bahwa itu dosa besar karena tadi bahwa ini diancam azab dengan ada sedemikian rupa kerasnya pada hari ya. Lalu ada lanjutannya sedikit. Kata beliau, "Waman sawwara suratan," ini pekerjaan seniman, ya, artis, art. Man barang siapa, wa dan man siapa? Sawwara itu menggambar. Suratan, satu gambar saja. Surah itu kan isim mufrad muannas, betul? Satu gambar. Jamaknya suwarun. Suwarun. Kalau ada begini Pak, ya, suratun itu gambar. Jamaknya biasanya suwar. Tapi kalau surun, maka jamaknya aswar. Kalau aswiroh dan lagi ini saja. Jadi suratun itu gambar. Kalau banyak gambar namanya suwarun. Kalau sur pakai sin artinya pagar. Ada bedanya Pak? Sod dengan sin. Kalau kata sod maknanya apa tadi? Gambar. Tapi kalau sin pagar. Pagar. Itu namanya sur. Bahasa Arabnya. Kata beliau, barang siapa yang menggambar satu gambar saja, apa ancamannya? Kata Rasul, udzibah. Udzibah itu bahasa kata adzabun. Dan udzibah itu fi'il madhi lalu majhul. Kalau adzaba mengazab. Kalau udzibah diazab. Siapa yang diazab? Menggambar. Orang yang bahkan bukan sampai di situ. Wa kullifa, dan dibebani, diperintahkan, disuruh an yanfukha fiha arbu. Yanfukh itu meniupkan pada yang digambar itu ruh artinya nyawa. Oleh Allah besok, ya fulan yang menggambar, coba tiupkan nyawa kepada hasil gambar. Lalu kata Rasul, walaisa binafir, dia tidak bisa melakukan itu. Ini bisa cukup dijadikan sebagai landasan bahwa tentang batasan dunia seni, Islam membolehkan untuk berindah-indah. Di dalam hadis Rasul bersabda, kata beliau, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Hati-hati dengan salah baca. Kalau mau pada ayat hadis ini. Kata Rasul, innallaha jamilun yuhibbu Jamal. al-jamal. Kalau ini dibaca yuhibbu al-jamal, artinya Unta. kalau jamal artinya indah. Kalau jamal artinya unta. Sesungguhnya Allah indah dan suka unta, begitu. Wah, bahaya sekali. Ini bahasa kita. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Jadi dalam Islam ada seni, boleh berseni. Yang tidak boleh itu dalam batasan tertentu. Misalnya menggambar. Menggambarnya juga misalnya yang bernyawa.
Jadi kalau dalam bahasa disebutnya adalah surah ya, dan al-arwah, gambar yang bernyawa. Ada nama istilah lain dengan lahadilun. Jadi kalau menggambar itu tidak bernyawa boleh. Ruh, gitu ya, ruhnya. Yang bernyawa siapa? Manusia. Manusia atau hewan. Jadi bukan hidupnya, tapi ruh. Kalau misalnya pohon, pemandangan, boleh. Tapi kalau bernyawa seperti hayawan atau manusia, berarti tidak boleh. Nah, karena itu cari bagaimana alat peraga. Biasanya para ulama mengatakan potong atau putuskan lehernya dan buramkan mukanya, sehingga dia tidak terkesan makhluk hidup. Jadi itu sedikit tentang masalah gambar. Nah, para sekalian, ini adalah kaidah. Berarti dalam hadis ini Islam berbicara tentang seni, ya tidak? Seninya namanya seni gambar. Kaidahnya adalah boleh gambar, tetapi yang tidak bernyawa. Sebab kalau bernyawa masuk dalam kategori dosa. Bukti bahwa dia dosa diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia akan diadab plus apa tadi? Dituntut, diperintahkan supaya dia memberi hidup pada yang digambar dan tidak akan bisa. Jadi para hadirin sekalian, ini adalah terkait dengan satu masalah. Tapi fokus masalah kita bahwa kita adalah tadi seperti masalah mobbing atau tajasus. Jadi tajasus ini adalah tadi sudah kita jelaskan bahwa hukum asalnya ini. Jadi kalau urusan dia adalah urusan perang, urusan jihad, fisabilillah, maka kita adalah harus waspada. Nah, dan itu ada di dalam berbagai hal. Ada namanya rahasia perusahaan. Ya tidak, itu juga hati-hati. Karena dalam bisnis kan begitu Pak. Bisa jadi curi start, ada istilah namanya curi start. Ya, belum dia diproduksi, orang itu sudah masarin. Kan mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena ada orang yang sengaja dipasang untuk mengetahui, meliput, bahkan bisa jadi mengopi data. Betul? Untuk kemudian dijual data itu kepada mungkin partner bisnisnya, sehingga dia modifikasi dan segala macam sampai dengan sebelum dia memasarkan dia sudah keluarkan melompat ini. Nah itu kan dalam dunia persilatan ada seperti itu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu adalah harus kita waspadai. Kalau dia adalah sebetulnya untuk saling satu sama lain berinovasi, betul tidak? Boleh. Yang jadi masalah itu adalah akhlak bisnis. Akhlak bisnis itu adalah kadang saling menjatuhkan. Ingin dia yang untung supaya temannya jatuh. Nah itu yang akhlak yang terserah. Beda dalam Islam. Kalau dalam Islam itu adalah orang maju itu bagus. Bahkan bila perlu orang lain maju nggak apa-apa. Saya pernah saya ceritakan atau belum di sini. Saya di Madinah waktu belajar kita Nailul Awtar. Kita Nailul Awtar Imam Asy-Syaukani. Kami waktu itu menjelaskan, kata beliau, di Madinah ini 50 tahun yang lalu, kalau waktu itu tahun 90, 50 tahun berarti tahun 1940. Tahun 1940-an di Madinah itu ya, katanya di pasar itu ada sampai adegan seperti ini. A, B ya, contohnya begitu. Ada penjual toko A, ada penjual toko B. C ini pelanggan A gitu. Berarti semestinya si A ini kan malah sekarang ada istilah namanya
penganten. Bagaimana caranya agar orang itu selalu berlangganan ke dia, betul tidak? Karena itu teknik marketing bagian masuk ke sini. Nah, orang ini suatu hari dibelanjai oleh si C, malah nolak. Jazakallahu khairan, syukran, kamu belanja sama. Tapi hari ini antum belanjanya ke sekolah. Belanja ke sekolah lah, Pak. Loh, kalau tahu bahwa dia bisa jadi harganya saingan, bisa tinggalin ini, betul tidak? Kesini aja belanjanya. Loh, antum sudah langganan antum, itu kalau bahasa kita kan. Kata beliau, orang ini sedang punya kebutuhan yang lebih daripada kebutuhan saya. Ada nggak orang begitu dalam bisnis? Ya? Itu tahun 90-an saya waduh saya. Oh, lagi itu Masya Allah ya. Itu zaman sudah abad 20. Gimana abad ke-7, abad ke-8 waktu itu? Betul tidak? Kualitas manusia itu Madinah gitu. Ya, walaupun waktu itu saya lihat sudah ada bank Belanda. Tapi kalau sekalian demikian akhlak Islam itu. Tapi kalau dalam dunia bisnis yang bisnisnya adalah materialis, tidak perlu adakan intelijen untuk tahu rahasia tentang pabrik partner itu. Kemudian suruh ada orang yang bisa mengambil data itu, lalu kita modif di sini lalu kita jual dengan produk kita, merek kita. Dia memble. Ini adalah moral ya lahir. Tapi kan ada. Dalam Islam kalau tajasus itu untuk seperti itu kan masuk juga, betul. Jadi, bahwa sekalian sebetulnya ini adalah menjadi landasan. Bagaimana Islam meletakkan kaidah-kaidah dasar bermuamalah. Bermuamalah sosial dalam artian pergaulan satu sama lain, di mana seseorang harus punya kedewasaan sosial, harus punya akhlak yang mulia dalam berkaitan dengan saudaranya di dalam pergaulan sehari-hari. Dan dia juga harus tahu bagaimana cara agar dia tidak merugikan orang lain. Dia tidak ingin tahu urusan orang dan dia harus dengan jujur. Ya. Diajarkan di sini contoh-contoh akhlak yang mulia. Satu, tidak boleh futul, betul. Yang kedua, tidak boleh merusak hubungan orang. Tiga, sportif. Gitu. Jangan mencari-cari ingin untung dari dasar merugikan orang lain. Ini kan nilai-nilai luhur semua, betul tidak? Nah ini sangat jarang. Kalau di kita malah kebalikan ini semua disebutnya halal. Jadi para jemaah sekalian harus dan itu tentu didasarkan pada iman yang tinggi, spiritualitas yang tinggi. Kalau itu tidak ada, wah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekarang ini adalah akhlaknya yang krisis, sudah berikutnya adalah yang lainnya rusak. Kalau bicara rusak, kalau bersikap rusak, kalau bekerja rusak, karena apa? Karena akhlak. Ya, karena itu, teman sekalian, akhlak itu adalah sangat penting karena dia bisa menjauhkan pada perkara yang disebut dengan qabih. Qabih itu buruk. Qabih itu adalah tidak terpuji. Sebaliknya dia selalu saja mendekatkan pada perkara-perkara yang dia disebut mahmud, sebutnya adalah terpuji. Itu akhlak. Dan akhlak itu adalah dalam Islam, kata Imam Ibnu Qayyim, ad-dinu kulluhu khuluqun. Ya, kata beliau, agama itu, Islam itu seluruhnya akhlak. Jadi orang kalau akhlaknya bermasalah menunjukkan pada din yang bermasalah. Jadi para bos sekalian, ini adalah yang harus kita sadari. Masuk ke besar-besar berikutnya atau tanya jawab? Mas, masuk bisa? Oh, sudah dong. Ya, kita coba ke sini.